Akhirnya kita sampai juga di tempat peristirahatan Pasir Bentang, saung pertama. Nah, tertata rapi ya guys. ya, Ternyata lumayan juga. Masih ada Berpetualang ke bekas orang bakar Pasir Bentang. Akhirnya nyampe ya guys ke patilasan para leluhur kita. Yang pertama ada Ki Dalam Tapa. Ya, alhamdulillah nyampe ke patilasan para leluhur kita di Pasir Bentang, Desa Koreak. Ini ada patilasan yang pertama, ada Ki Dalam Tapa. Nah, ini kedua ada Sri Ratu Tawang ya. Ini yang ketiga ada patilasan Keboentang. Nah, iya di Pasir Bentang. Yang keempat ini ada Sri Ratu Gadang. Nah, yang kelima ya teman-teman ada Buyut Dewi Rahmat. Dan di sini ada salah satu patilasan yang unik ya, yang punyanya Pangeran Keboentang, yaitu Kris Naga, punya Pangeran Keboentang. Ini ada namanya. Nah, ini namanya yaitu Kris Naga Raja. Oke, berarti di sini ada 6 patilasan. Jadi ini suasana sekitar di patilasan Pasir Bentang. Ini sangat sejuk sekali ya teman-teman. Pokoknya kalian harus kesini, cobain udaranya, menenangkan. Boleh jalan. Ya. Ini di Pasir Bentang ya. Pasir Bentang. Tanah kelahiran saya. Saya tuh sempet punya keresahan dan mungkin lagi tertariknya sama budaya dan sejarah. Karena dilihat-lihat sekarang anak muda, khususnya anak muda seangkatan saya, kayaknya sudah seperti menolak sejarah, atau Sejarah itu sudah asing. Padahal itu dekat. Dan ya kurang seret mungkin di anak-anak muda sekarang. Karena saya juga sempat nanya-nanya ke teman tentang sejarah di desanya masing-masing, jarang ada yang tahu. Termasuk saya juga awalnya itu saya tidak tahu sejarah desa saya sendiri. Makanya sekarang lagi tertariknya ke budaya dan sejarah. Saya sedikit ngeduar ya, sedikit mencari sejarah di desa teman saya yaitu dia. Putra daerah. Nah, apa yang sejarah di desa Koreak ya kalau sekarang, dan nama dulunya saya kurang tahu ya, apa saja yang ada di sejarah yang ada di desa Koreak itu. Boleh disebutin satu persatu. Jadi gini, dan benar bahwa banyak kebudayaan dan tradisi juga sejarah yang dilupakan sama orang-orang ya seusia kita gitu, seusia remaja, ya anak muda lah. Mereka kurang menyadari dan kurang peka bahwa mereka harusnya memegang erat ini, gitu, memegang erat sejarah khususnya di tanah kelahiran mereka sendiri, karena itu sangat sangat penting gitu. Salah satu suatu yang berharga juga. Iya benar, itu karena kayak sebuah pusaka yang harus dijaga gitu, sejarah itu. Kayak di desa Koreak ini sejarahnya gini sih, singkatnya ya. Kalau saya salah mungkin ya kita bisa cari tahu di Google juga udah ada sebenarnya. Yang saya tahu, yang saya pelajari waktu kecil, bahwa desa Koreak ini dulunya ya ini hamparan bukit, emang udah ada pribuminya. Cuman waktu itu ada 2 kakak beradik dari kerajaan Majapahit
mereka berkelana gitu, mereka sedang berkelana pengembara. Nah kebetulan mereka itu memiliki keyakinan ini, memegang keyakinan Hong, yaitu Hindu awalnya. Nah mereka kakak beradik ini yaitu Pangeran Kebo Gadang, namanya Pangeran Kebo Gadang, sama adiknya yang bernama ya, Sri Ratu lain bohong salahnya. Sri Ratu Tawang itu adanya Kebo Entang. Kebo Entang. Katela. Aing kira apa? Dewi Rahma. Gimana sangat miris ketika melihat anak muda mulai melupakan, bahkan bukan melupakan ya, mereka sudah terbawa dengan kemajuan zaman, apalagi era digital sekarang, melupakan sejarah. Dan untuk mencari tahu sejarahnya juga udah mas. Padahal sekarang lebih gampang gitu ya. Di Google Ya, mungkin ada. Kalaupun enggak di Google ya mereka bisa bertanya ke orang-orang tua yang ada di desanya. Dan sebenarnya itu sebuah pusaka yang harus dijaga, sejarah. Betul, sebuah sejarah, jangan sampai dilupakan lah. Itu apa kata Bung Karno, jas merah. Iya, jas merah, Jangan jangan lupakan sekali-kali lupakan sejarah.